Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuji Dia untuk kasih setia dan pemeliharaannya yang telah kita alami, kita terima dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita menaikkan pujian dari Kidung Keesaan 42, kita mau memuliakan nama Tuhan melalui pujian kita. Mulia, mulia, mulia namanya. Mulia namanya, bagi Yesus kemuliaan puji sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Majesty, Majesty, worship His Majesty. Unto Jesus be all glory, power, and praise. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own. His anthem reigns. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Magnify, come glorify Christ Jesus the King. Majesty, worship His Majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Jesus who died, Jesus who died, now glorified, King of all kings. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi hari. Ibadah kita pada pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Tuhan Tritunggal yang kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia-Nya menyertai kita sekalian. Haleluya. Oh
firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ambil dari Amsal 21, 2 dan 3. Demikianlah firman Tuhan. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada kurban. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada pagi hari ini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Firman Tuhan ini mengingatkan kita supaya kita tidak mengandalkan hikmat kebijaksanaan kita sendiri, penilaian kita sendiri, tetapi mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan. Hidup kita hendaknya selurus dan selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Dan saat kita menghadap Tuhan di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, biarlah kita melakukannya dengan kebenaran dan keadilan, dengan hati yang lurus di hadapan Tuhan. Karena itu lebih baik daripada mempersembahkan kurban. Mari kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Keesaan 274 ayat 1 dan ayat yang berikut. Kita mau merajakan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam hati dan pikiran kita. Biarlah Dia saja yang memerintah dan mengatur hidup kita. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dia nobatkanlah Sang Raja Penebus, bahana surga bergema memuji Dia terus. Hai bangun jiwaku, bernyanyilah serta memuji Juru Selamat kekal selamanya. Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar, kekal selamanya. Kepada Dia yang besar, kekal kuasanya. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 121. Mari kita bermazmur bagi Tuhan, Mazmur 121. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Yahweh pencipta langit dan bumi. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tidak akan terlelap ataupun tertidur penjaga Israel. Yahweh adalah penjagamu. Yahweh adalah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakitimu pada siang hari, ataupun bulan pada malam hari. Yahweh akan menjagamu dari segala kejahatan. Dia akan menjaga jiwamu. Yahweh akan menjaga pada saat engkau keluar dan pada saat engkau masuk, dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin, terpujilah Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam menghadapi hari-hari kehidupan kita, kalau kita memandang dunia saat ini, banyak sekali gonjang-ganjing, banyak sekali hal-hal, berita-berita yang membuat kita bisa menjadi khawatir dan cemas. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita melalui nyanyian pujian ini dari Mazmur 121, bahwa Tuhan adalah pertolongan kita. Dialah yang menjagai kita, dan Ia menjagai kita dengan sangat sempurna. Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan setia di dalam memenuhi segala janjinya kepada kita. Mari kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ke dalam kedaulatan firman Tuhan. Kita akan mempersiapkan diri, kita mau merenungkan firman Tuhan lebih banyak lagi, dan biarlah kita menjadi orang-orang yang berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Keesahan 357, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang kelima. Siapa berpegang pada sabda Tuhan dan selalu mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka. Siapa berpegang pada sabda Tuhan dan selalu mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya baka, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh, betapa senang hidup dalam terang, beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Amin. Puji nama Tuhan. Doa dan perenungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, kami persilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi ini, dan segenap keberadaan kami, dengan segenap kelemahan dan kekurangan kami memohon Tuhan melayakkan kami untuk boleh menghampiri tahta-Mu yang kudus, dan merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga firman Tuhan boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami, dan akan menghasilkan buah-buah kekekalan bagi kerajaan. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalaskan doa ini. Amin.
Ya, shalom semua, selamat hari Minggu. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, hidup yang menyenangkan Tuhan. Ya, hidup yang menyenangkan Tuhan. Dan teks firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 5, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal 5, saya akan buka untuk kita di sini. 2 Korintus 5 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-21. Saya minta ayat 1 sampai ayat yang ke-10 untuk dibacakan oleh Cik Sian. Ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kemudian nanti ayat yang ke-11 sampai ayat 21. Saya minta kesediaan. Di situ ada Eli. Ya, nanti Eli ya untuk membacakannya ya. Mulai dari Cik Sian dulu. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-20, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Dua Korintus 5 ayat 1 sampai 10. Sebab kami tahu jika kemah tabernakel di bumi ini dibongkar, Elohim telah menyediakan sebuah rumah yang kekal di surga yang tidak dibangun oleh tangan manusia. Di sini kita mengeluh karena rindu mengenakan rumah kediaman kita yang dari surga. Karena jika kita mengenakannya, maka kita tidak akan didapati telanjang. Sebab selagi kita masih berada di dalam tabernakel ini, kita mengeluh karena beban yang berat. Bukan karena kita ingin bertelanjang, namun karena kita ingin mengenakan pakaian, sehingga yang bisa mati ini dapat ditelan oleh hidup. Elohimlah yang telah mempersiapkan kita untuk hal ini. Dia juga yang telah mengaruniakan rohnya kepada kita sebagai jaminan. Karena itu kami senantiasa tabah. Sebab kami mengetahui bahwa selagi kami berdiam di dalam tubuh ini, kami masih jauh dari rumah yang akan kami diam bersama. Kami hidup oleh iman, bukan oleh penglihatan. Kami juga memiliki ketabahan bagi kami. Kami juga memiliki ketabahan. Bagi kami, lebih baik keluar dari tubuh ini dan berdiam bersama Tuhan. Sebab kami juga rindu menyenangkan Dia. Entah ketiga berdiam dalam tubuh ini atau keluar dari tubuh ini. Sebab itu kami akan menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya masing-masing orang dapat menerima apa saja yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Terima kasih. Ya. Sekarang saya minta untuk Eli ya. Eli bisa baca ayat yang ke-11 sampai dengan ayat 21. Ya. 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Kami mengetahui apa artinya hormat akan Tuhan, karena itu kami meyakinkan orang-orang. Kami menjadi nyata di hadapan Elohim, dan aku percaya kami juga menjadi nyata dalam hati nuranimu. Sebab kami tidak lagi memuji diri kami sendiri terhadapmu, namun memberikan kesempatan kepadamu untuk bermegah atas kami. Dengan demikian kamu dapat menghadapi mereka yang bermegah dalam penampilan dan bukan bermegah dalam hati. Sebab jika kami dianggap gila, hal itu untuk Elohim, atau dianggap waras, hal itu untuk kamu. Sebab kasih Kristus menguasai kami, karena kami telah menyadari bahwa
jika satu orang telah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan. Karena itu, mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani, dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Semua yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya semua yang baru sudah datang. Segala sesuatu berasal dari Elohim yang melalui Yesus Kristus telah diperdamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mengaruniakan pelayanan perdamaian itu kepada kami. Di dalam Kristus, Elohim telah mendamaikan dunia dengan dirinya tanpa memperhitungkan pelanggaran-pelanggaran mereka, dan Dia telah menugaskan kepada kami berita perdamaian itu. Karena itu kami adalah duta-duta Kristus, sebab Kristus telah menasehati kamu melalui kami, dan kami meminta demi Kristus, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Amin. Ya, puji Tuhan. Terima kasih, Eli. Ya. Ya, kalau kita membaca dalam teks ini ya, menjadi ayat mas kita dari ayat yang ke-9 ya. 2 Korintus 5 ayat 9. Ya, di situ Rasul Paulus menulis, sebab kami juga rindu menyenangkan Dia, entah kita berdiam dalam tubuh ini atau keluar dari tubuh ini. Sebab kami juga rindu menyenangkan Dia. Ya, ini menjadi topik kita pada pagi hari ini. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan. Nah, kita melihat sebagai ringkasan bahwa tujuan hidup kita seharusnya adalah untuk menyenangkan Tuhan. Ya, inilah yang menjadi tujuan dari Tuhan menciptakan kita, adalah supaya kita bisa menyenangkan Dia, ya, menyenangkan Dia. Dan ini inti dari firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 17 ayat 23, di situ Tuhan Yesus berdoa untuk semua orang percaya. Ya, dan ini adalah sebuah doa kesatuan. Ya, ini adalah sebuah doa kesatuan ya, untuk semua orang percaya. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku di dalam mereka." Ya, mereka di sini adalah murid-muridnya, semua orang percaya. "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku," kata Yesus. Supaya mereka dapat disempurnakan menjadi satu. Supaya dunia mengetahui bahwa engkau telah mengutus aku dan telah mengasihi mereka sama seperti engkau telah mengasihi aku. Ya, inilah kerinduan dari Yesus kepada semua orang percaya, ya, yaitu supaya kita bisa bersatu, ya, itu menyatu di dalam Dia sama seperti Dia menyatu bersama dengan Bapanya. Lalu kemudian di dalam 2 Korintus 5 ayat 9, kita juga diberitahu bahwa kita harus memiliki satu tujuan. Ya, tadi saya sudah baca di situ, ya, ada satu tujuan, yaitu untuk menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ya, inilah tujuannya dari kehidupan kita. Ya, sebab kami juga rindu menyenangkan Dia, entah ketika berdiam dalam tubuh ini atau keluar dari tubuh ini. Nah, kemudian kita lihat dalam ayat yang ke-10,
Di situ kita diberitahu bahwa kita akan berdiri ya di hadapan Tuhan dan akan dihakimi berdasarkan seberapa baik kita mencapai tujuan. Ya, di dalam ayat yang ke-10 itu Rasul Paulus di situ menulis, sebab kita semua akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya, setiap orang tanpa terkecuali akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya masing-masing orang dapat menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya, entah baik ataupun jahat. Ya, apa saja yang kita lakukan di dalam dunia ini, satu waktu kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Ya. Dan kita akan diadili ya berdasarkan apa yang kita lakukan, entah baik ataupun jahat. Ya, di hadapan tahta pengadilan Kristus itu. Nah, dan kalau kita membaca di dalam teks tadi 2 Korintus 5 itu, ya kita diingatkan bahwa kita tidak akan dinilai dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan. Ya, tetapi dari seberapa besar kita menyenangkan Tuhan. Ya, saya pikir ini penting ya untuk senantiasa kita ingat. Ya, ada orang yang seumur hidupnya dia sibuk mengumpulkan harta. Yang mencari harta sebanyak-banyaknya. Ya, dan biasanya kalau dalam dunia ini yang diperhitungkan itu adalah orang seberapa banyak harta yang dia miliki. Ya, dan kita selalu itu menemukan itu kan. Ya, orang-orang terkenal di dunia ya. Kalau sekarang ini yang paling kaya itu siapa? Elon Musk. Ya toh, lalu ada Jeff Bezos, ada Bill Gates, ada sekarang lagi yang sangat kaya itu yang dari India, ya saya lupa siapa namanya. Ya. Lalu kemudian di Indonesia juga orang-orang yang sangat-sangat kaya. Ya, itu Hartono bersaudara ya dan yang lainnya. Ya, nah tetapi firman Tuhan mengingatkan bahwa di hadapan tahta pengadilan Kristus itu kita tidak akan dinilai dari seberapa banyak harta yang sudah kita kumpulkan di dalam dunia ini. Tidak. Ya, itu tidak ada artinya semuanya itu. Ya. Makanya Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan ya di dalam Injil, ya diingatkan jangan kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya, di bumi ngengat dan karat akan merusakkannya, pencuri akan mencuri serta membongkarnya. Ya, harta kita itu akan membusuk ya. Itu baru-baru ini ada seorang, saya lupa ya, dia kerja sebagai penjaga sekolah atau apa begitu ya, yang dia menyimpan uangnya itu dalam itu rupanya uang kertas ya. Dia simpan, saya lupa di dalam koper kalau nggak salah begitu. Dan rupanya uangnya itu dimakan rayap. Ya, sehingga sebagian besar nggak bisa diselamatkan, tapi ada yang kemudian dia bawa ke Bank Indonesia, walaupun itu sudah pada hancur gitu, lalu mendapatkan penggantian ya dari Bank Indonesia. Nah, tetapi di kekekalan, ya harta yang kita kumpulkan, uang yang kita kumpulkan, ya itu properti yang kita miliki itu, semua tidak ada artinya. Ya, harta dari Elon Musk yang sedemikian banyak ya, sampai ribuan triliun itu nggak ada artinya kalau sudah berbicara tentang kekekalan. Ya, tidak akan dinilai. Tuhan tidak akan menilai dia berdasarkan seberapa banyak harta yang dia kumpulkan. Tapi Tuhan akan menilai dia dan juga setiap kita dari seberapa besar kita sudah menyenangkan Tuhan. Ya, baik dengan harta yang sudah dia percayakan kepada kita, baik dengan keluarga yang sudah dia berikan kepada kita, ya baik dengan apa-apa yang sudah dia percayakan, ya apakah itu ilmu kita, ya, apakah kita sudah pakai untuk memuliakan dia atau tidak. Nah, jadi kita tidak akan dinilai dari seberapa banyak harta yang kita kumpulkan, tapi dari seberapa besar kita sudah menyenangkan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kita
dapat menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya menjalani kehidupan yang menyenangkan Tuhan? Nah, berikut ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, bahwa hidup yang menyenangkan Tuhan itu dimulai saat terjadinya rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Hidup yang menyenangkan Tuhan itu hanya mungkin ketika kita sudah berdamai dengan Tuhan. Ya, ketika kita sudah mengakui dan menyadari bahwa kita adalah orang berdosa, kemudian mengakui dosa-dosa kita, kemudian kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, kita berekonsiliasi dengan Tuhan. Jadi hidup yang menyenangkan Tuhan itu harus dimulai saat terjadinya rekonsiliasi, atau hanya mungkin dimulai saat terjadinya rekonsiliasi antara kita dengan Tuhan. Ya, kita bisa melihat itu di dalam ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-21. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Eli tadi di situ. Ya, rekonsiliasi berarti perubahan dari keadaan permusuhan antara orang-orang ke salah satu persahabatan. Ya, sebelumnya bermusuhan kemudian menjadi sahabat. Nah, bagaimana kita mengubah keadaan permusuhan antara saya dengan Tuhan adalah ketika terjadi rekonsiliasi. Saya berekonsiliasi dengan Dia. Nah, bagaimana kita menerima pendamaian antara kita dengan Tuhan? Ayat 19 di situ tadi dikatakan ya bahwa Tuhan itu sudah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Kristus. Ya, kita hanya mungkin diperdamaikan dengan Tuhan itu melalui Kristus, karena Kristuslah satu-satunya sarana yang Tuhan sediakan untuk kita bisa berdamai dengan dirinya, ya, ketika Dia mati di atas kayu salib, kemudian menanggung semua dosa kita. Ya, yang membuat kita bermusuhan dengan Tuhan itu kan yaitu dosa. Ya, Tuhan itu Maha Kudus, Dia tidak bisa menyatu, Dia tidak bisa berdekatan dengan dosa, Dia tidak bisa menerima dosa, sementara kita adalah orang yang berdosa. Ya, maka dosa harus dibereskan terlebih dahulu, dan itu terjadi ketika kita menyadari, mengakui kita orang berdosa, mengakui dosa kita, kemudian menerima Kristus yang sudah mati untuk semua dosa-dosa kita, dan kemudian diperdamaikan dengan Tuhan. Ya, jadi pendamaian antara kita dengan Tuhan itu terjadi ya ketika Kristus mati di atas kayu salib dan kita memandang Kristus. Ya, jadi Elohim kemudian ditegaskan lagi di ayat 20, Elohim mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus. Ya, Elohim mendamaikan dunia dengan dirinya di dalam Kristus, dan melalui Kristus dan hanya melalui Kristus saja kita dapat memiliki rekonsiliasi dengan Elohim. Itulah sebabnya mengapa orang-orang di Perjanjian Lama itu mereka merasa iri ya dengan kita. Ya, mereka mempersembahkan domba, mereka mempersembahkan kambing ya untuk penebusan dosa, tetapi di dalam Ibrani pasal 10 di situ dikatakan bagaimana mungkin darah domba, darah kambing bisa mengampuni dosa. Itu hanya simbol saja. Ya, tapi ketika mereka melakukannya, mereka harus memandang kepada domba Elohim, Yesus Kristus, yang mati untuk dosa-dosa mereka. Jadi itu semua hanya simbol, bukan hakikat. Itu hanya bayangan saja. Ya, tetapi kemudian itu digenapi di dalam Kristus. Jadi ini poin yang pertama ya, hidup yang menyenangkan Tuhan dimulai saat terjadinya rekonsiliasi. Ya, saat kita berdamai dengan Tuhan. Nah, hasil rekonsiliasi itu apa? Yang pertama, tadi kita sudah membaca 19, ya Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Ya, Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Ya, di dalam ayat 19 itu.
Ketika kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, maka Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Ya, itulah sebabnya mengapa keselamatan dan hidup kekal itu pasti bagi setiap orang percaya. Bagi setiap orang yang sudah tinggal di dalam Kristus. Mengapa? Karena Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa mereka. Ya, Dia menghitung dosa kita melawan Kristus. Ya, dan itu sudah diselesaikan oleh Kristus. Sehingga kita tidak lagi, ya, dosa-dosa kita itu tidak lagi diperhitungkan oleh Tuhan. Jadi ketika Tuhan Dia memandang kita melalui selubung, yaitu darah Yesus Kristus, maka Dia melihat kita itu sebagai sosok yang benar, sosok yang kudus. Ya, melalui Kristus kita dipisahkan, kita dikuduskan. Kita dipisahkan dari dunia ini menjadi miliknya. Ya, bukan karena perbuatan kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Kemudian yang kedua, Elohim memperhitungkan kebenaran Kristus terhadap kita. Ya, Elohim itu memperhitungkan kebenaran Kristus itu. Apa yang Yesus lakukan itulah yang diperhitungkan oleh Tuhan, oleh Bapa. Bukan apa yang kita lakukan. Itulah sebabnya mengapa firman Tuhan mengatakan, ya, di hadapan Tuhan itu perbuatan baik pun itu seperti kain kotor. Tidak bisa menyelamatkan kita. Kenapa? Oleh karena natur kita yang berdosa. Jadi Elohim memperhitungkan kebenaran Kristus. Ya, karya keselamatannya itu. Itu yang Dia lihat. Ya, itu yang Dia perhitungkan. Bukan perbuatan baik kita. Itulah sebabnya mengapa di dalam kekristenan kita ini berbuat baik itu bukan untuk diselamatkan. Ya, tidak ada perbuatan baik, tidak ada amal, tidak ada kesalehan yang bisa menyelamatkan kita. Ya, kita berbuat baik itu kenapa? Kita berbuat baik itu karena sudah diselamatkan. Ya, jadi perbuatan baik kita itu adalah sebagai ucapan syukur kita atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan kemudian berlanjut pada pembaharuan ayat yang ke-17. Ya, ini ayat yang sangat terkenal ya. Di situ firman Tuhan mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, di situ tidak dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam gereja? Atau jadi siapa yang ada di dalam kekristenan? Atau siapa yang ada di dalam denominasi Gekindo kah, atau HKBP kah, atau GKI kah? Tidak. Ya, orang tinggal di dalam gereja belum tentu tinggal di dalam Kristus. Tapi kalau orang yang sudah tinggal di dalam Kristus, dia pasti ada di dalam gereja. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? En Kristus. Ya, itu kuncinya. Setiap orang yang sudah di dalam Kristus, maka dia menjadi ciptaan yang baru, a new creation. Ya, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang, dan semuanya ini dari Elohim yang sudah mendamaikan kita melalui Kristus. Sekarang pertanyaannya, apakah pembaharuan atau renewal itu, ya, itu merupakan kesepakatan satu kali saja? Ya, tidak. Ya, jadi pembaharuan itu bukan kesepakatan atau bukan sesuatu yang terjadi satu kali lalu selesai, tidak. Ya, pembaharuan itu merupakan proses seumur hidup. Ya, ketika saya sudah menerima Kristus, betul saya adalah ciptaan baru. Ya, tetapi ingat bahwa saya masih tinggal dalam dunia yang berdosa dan juga di dalam daging saya yang berdosa, sehingga saya masih perlu terus untuk membaharui hidup saya. Ya, itu berbicara tentang proses pengudusan. Ya, saya harus terus menguduskan diri saya. Ya. Nah, kalau kita melihat di dalam teks tadi itu 2 Korintus 5:17, itu terjemahan yang benar di situ, siapa yang ada dalam Kristus,
Ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ya, dan ini proses seumur hidup. Nah, beberapa hal-hal baru yang Kristus ingin berikan kepada kita. Dia berikan apa? Hati yang baru. Ya, kalau dulu masih penuh dengan kepahitan, pelan-pelan, kemudian dia merubah hati kita. Ya, menjadi hati yang penuh dengan pengampunan. Ya, kalau dulu nggak suka sama orang, kemudian bisa belajar untuk menerima orang seperti apapun kekurangannya. Kemudian apa? Diberikan pemikiran-pemikiran yang baru. Ya, pikiran yang baru. Kemudian diberikan perjanjian yang baru. Nyanyian-nyanyian yang baru di dalam hatinya. Ya, dulu dia tidak suka memuji Tuhan, kemudian dia menjadi suka memuji Tuhan. Dan ini proses ya, seumur hidup. Ya, selama kita hidup ini. Ya, makanya yang disebut keselamatan itu, yaitu berbicara tentang telah diselamatkan, sedang diselamatkan, akan diselamatkan. Telah diselamatkan artinya apa? Ketika saya pertama kali mengakui saya orang berdosa dan menerima Kristus, maka anugerah Tuhan sempurna menyelamatkan saya. Saya telah diselamatkan. Sedang diselamatkan itu berbicara tentang sanctification, pemurnian, pengudusan. Kita terus dimurnikan. Mungkin selama ini fokus kita adalah bekerja terus. Ya, untuk mendapatkan apa? Uang lebih banyak. Tapi kemudian Tuhan terus memurnikan kita. Untuk kemudian lebih bisa jaga hati kita untuk tidak dikuasai oleh roh mamun. Ya, bahkan juga bisa belajar untuk berbagi ya kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, itu pengudusan. Lalu kemudian saya akan diselamatkan, itu berbicara saat kita bertemu Yesus muka dengan muka. Maka kita akan menjadi sepenuhnya manusia yang sempurna di dalam Dia. Ya, nah jadi pembaruan ini menjadi ciptaan baru. Ya, ini adalah sebuah proses seumur hidup. Ya, sampai kita mati nanti lalu kemudian bertemu Tuhan, baru kemudian kita menjadi sempurna. Kemudian pertanyaan, apakah pembaruan itu terjadi secara otomatis? Apakah terjadi secara otomatis? Jawabannya adalah tidak. Ya, rahasia untuk menemukan pembaruan di dalam Kristus bisa kita lihat di dalam ayat yang ke-15. Ya, jadi pembaruan itu tidak terjadi secara otomatis. Ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Ya, Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi pembaharuan tidak terjadi secara otomatis, tetapi karena Kristus yang sudah mati. Dia mati untuk semua orang. Lalu kemudian pertanyaan, apakah artinya bahwa semua orang pasti akan diselamatkan? Itu bergantung responnya. Dia mau terima atau tidak. Ya, dalam dunia ini ternyata lebih banyak orang yang tidak mau terima, kan? Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, jalan menuju ke surga itu sempit, sedikit orang yang mau ikut. Jalan menuju kebinasaan, ke neraka itu luas. Banyak orang berbondong-bondong ke sana. Ya. Tetapi Kristus telah mati untuk semua orang, agar mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk Dia yang mati untuk mereka dan dibangkitkan kembali. Untuk Kristus yang sudah mati bagi mereka, dan Kristus yang dibangkitkan kembali. Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi pembaruan menjadi ciptaan baru itu tidak terjadi secara otomatis, tetapi karena Kristus yang mengadakannya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kunci pembaruan adalah hidup untuk Kristus daripada hidup untuk diri kita sendiri. Dan semakin kita hidup bagi Kristus, maka semakin banyak pembaharuan yang akan kita alami. Ya, coba. Ya, itu belajarlah hidup bagi Kristus. Ya, ini bagaimana nama Tuhan dikenal. Bagaimana orang bisa mengenal Kristus melalui hidup kita. Maka akan semakin banyak
pembaruan-pembaruan rohani yang akan kita alami. Ya, ini sebagai ilustrasi. Ya, ini satu pertanyaan ya, singgasana di dalam hati kita. Siapa yang duduk di tahta itu? Ya, di dalam hati kita siapa yang duduk? Apakah Kristus atau diri kita sendiri? Ya, kalau yang duduk di singgasana hati kita itu adalah diri saya sendiri, maka saya hidup untuk menyenangkan diri saya. Saya hidup untuk kepentingan saya. Ya. Dan dalam konteks seperti itu berlakulah apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 7 kalau saya tidak salah, 21-23. Tuhan Yesus mengatakan, pada hari terakhir katanya, banyak orang akan berseru-seru kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Wah, itu pelayanan yang luar biasa ya. Bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak tanda mujizat demi nama-Mu juga? Itu pengakuan dari ini orang-orang ini. Tapi kemudian Tuhan Yesus dia mengatakan apa? Pada waktu itu aku akan berterus terang dan berkata, pergilah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Pergilah ke neraka. Aku tidak mengenal kamu. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus berbicara tentang akhir zaman, dia mengatakan, ya itu seumpama ya kedatangannya itu, ya itu pada waktu itu katanya ada 2 orang di ladang. Pada waktu itu ada 2 orang di tempat pemerasan anggur. Pada waktu itu ada 2 orang di tempat tidur. 1 diangkat, 1 ditinggalkan. Itu kenapa? Itu hanya 1 diangkat. Yang 1 ditinggalkan. Padahal dua-duanya mengerjakan pekerjaan yang sama. Bekerja di ladang. Sama-sama bekerja di pemerasan anggur. Sama-sama ada di tempat tidur. Ya, itu kenapa hanya 1 diangkat tapi 1 ditinggalkan? Yang diangkat itu kenapa dia diangkat? Karena dia bekerja di ladang bukan untuk dirinya, dia bekerja di ladang untuk Tuhan. Dia bekerja di pemerasan anggur untuk Tuhan. Dia di tempat tidur itu untuk Tuhan. Apapun yang dia lakukan untuk Tuhan, bukan untuk dirinya saja. Bukan untuk kepentingannya saja. Bukan untuk kemuliaannya saja. Ada orang mengaku, saya bernubuat demi nama-Mu Tuhan. Saya mengusir setan demi nama-Mu. Saya mengadakan banyak tanda mujizat demi nama-Mu. Ya, tapi Tuhan Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Pengakuan mereka demi nama Tuhan, tetapi apa? Untuk dapatkan uang, untuk dapatkan ketenaran, untuk mendapatkan kemuliaan, untuk mendapatkan pujian dari manusia. Yesus mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu. Ya, jadi ini satu pertanyaan. Di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di tengah-tengah pekerjaan kita, di tengah-tengah studi kita, siapa yang duduk di tahta hati kita? Apakah Kristus atau diri saya sendiri? Kalau masih diri saya sendiri, mari kita bertobat, ya, dan kita menaikkan doa Tuhan Yesus, ya kita katakan, biarlah Engkau yang duduk di dalam atau pada singgasana hati saya. Engkau menjadi Tuhan, Engkau menjadi Raja di sini. Ya. Jadi kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu berakhir pada apa? Kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Ya, jadi tadi itu Rasul Paulus, dia mengatakan, kami ingin hidup kami ini menyenangkan Tuhan. Lalu kemudian ayat 19 dan 20 itu, dia menjelaskan di situ, bahwa kehidupan yang menyenangkan Tuhan itu berakhir pada menjangkau orang lain. Sebelum kita berpikir untuk menjangkau orang lain, hidup kita ini memberkati hidup orang lain, mengenalkan Tuhan kepada orang lain, maka itu patut dipertanyakan apakah kita ini sudah memiliki kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita tidak punya hati untuk menjangkau orang lain, kita belum menyenangkan Tuhan.
Ya, ayat 19b dan 20. Ya, Rasul Paulus di situ dia menulis, dia mengatakan, dan dia telah menugaskan kepada kami berita pendamaian itu. Ya, Tuhan telah menugaskan kepada kami berita pendamaian itu, karena itu kami adalah duta-duta Kristus. Sebab Elohim telah menasihati kamu melalui kami, dan kami meminta demi Kristus, hendaklah kamu didamaikan dengan Elohim. Ya, jadi dimanapun kita berada, ya, kita harus menceritakan itu. Eli harus ceritakan kepada Makwan. Makwan perlu diperdamaikan dengan Kristus. Kepala hatimu terima Kristus. Supaya engkau bisa pergi ke surga. Ya, supaya dosa-dosamu yang banyak itu bisa diampuni. Ya, setiap kita harus menjangkau itu, saudara. Siapapun orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, ada 3 hal yang kita butuhkan untuk menjangkau orang lain. Yang pertama itu adalah takut akan Tuhan. Ya, kita di dalam hati kita harus memiliki sikap hati takut akan Tuhan. Ya, yang terjadi kita sering mengalami sebaliknya, alih-alih takut akan Tuhan dan mencoba meyakinkan manusia, yang terjadi kita justru takut pada manusia dan mencoba meyakinkan Tuhan untuk tidak meminta kita menjangkau orang lain. Kita takut kepada manusia, bukan takut akan Tuhan. Ya, saya setiap hari menginjili siapa saja. Melalui YouTube, melalui internet, setiap hari saya menginjili. Orang-orang yang belum mengenal Tuhan, setiap hari. Ya, dalam diskusi-diskusi, saya mengambil waktu ya, di depan laptop. Itu mengapa mereka harus itu percaya kepada Yesus. Itu mengapa mereka harus membuka hati mereka. Mengapa Yesus itu adalah Tuhan. Dia bukan hanya nabi. Dia bukan hanya itu nabi yang atau dia adalah guru yang hebat. Tidak. Dia adalah Tuhan. Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana mungkin manusia? Itu kalian orang Kristen, itu kenapa kok menyembah manusia? Yesus itu kan hanya manusia. Kemudian saya perlihatkan ayat-ayat di dalam Markus 2, Tuhan Yesus, dia mengampuni dosa orang. Dia mengetahui pikiran orang-orang. Kemudian dia membangkitkan orang yang lumpuh itu. Ya, itu ketika diprotes itu kan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Wah, ini sudah menghujat Tuhan ini ketika mengatakan itu dia mengampuni dosa orang yang sakit itu, orang yang lumpuh itu. Tuhan Yesus katakan, ya, supaya kamu tahu bahwa anak manusia berkuasa untuk mengampuni dosa, maka aku berkata kepada orang lumpuh ini, bangkit dan berjalan. Alkitab mengatakan, lalu orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Lalu kemudian kita bisa membaca dalam Wahyu pasal yang pertama sampai ke-5. Yesus yang menampakkan diri kepada Yohanes. Yesus yang ada di tahta Tuhan Trinitas. Ya, dia adalah Tuhan. Dia bukan hanya manusia. Ya, dan kita perlu untuk memimpin setiap orang siapapun. Ya, untuk datang kepada Yesus. Ya, jadi kita harus lebih takut kepada Tuhan ya, karena Tuhan yang memerintahkan, pergilah jadikan sekalian bangsa menjadi muridku. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki itu kasih Kristus. Ya, ini seperti Rasul Paulus mengatakan, kasih Kristus katanya. Yang memaksa kami. Karena kasih Kristus memaksa kami. Karena kami yakin bahwa satu mati untuk semua, dan karena itu semua sudah mati. Kasih Kristus memaksa kami karena kami tahu, kami yakin satu mati untuk semua. Ini bicara tentang Adam. Adam mati untuk semua dan karena itu semua orang sudah mati. Tapi kemudian Kristus juga mati. Dia menjadi Adam yang kedua. Dia mati tapi kemudian dia bangkit. Supaya apa? Semua orang yang percaya kepada Kristus juga dibangkitkan dari kematian.
Ya, jadi kasih Kristus yang menggerakkan Rasul Paulus untuk pergi memberitakan Injil sampai harus dipenjara, sampai harus dirajam, dan sebagainya. Kita perlu memiliki kasih yang sama seperti yang dimiliki Kristus bagi yang terhilang. Ya, seringkali yang terjadi kita biasanya memiliki kasih Kristus untuk orang-orang yang kudus. Untuk orang-orang kudus. Untuk orang-orang percaya, untuk sesama orang Kristen. Untuk orang yang baik-baik. Tetapi bagaimana dengan orang-orang berdosa? Kepada orang-orang berdosa. Ya, kepada orang-orang yang miskin. Ya, kepada orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia. Apakah yang terjadi adalah kita memandangmu? Ya, itu kalau orang itu cakep, orang itu kaya, atau orang itu menyenangkan, lalu kemudian kita memberikan kasih kepadanya. Tapi bagaimana kalau itu orang biasa, orang-orang miskin, orang-orang yang tidak dipandang oleh dunia? Apakah masih tetap ada kasih Kristus untuk mereka? Yang ketiga, ya, perspektif kekekalan, ayat 16. Ya, jadi bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Kita perlu memiliki perspektif kekekalan. Ya, di dalam ayat 16 Rasul Paulus di situ menulis, karena itu mulai sekarang kami tidak menilai seorang pun secara jasmani, dan jika kami pernah menilai Kristus secara jasmani, sekarang tidak lagi. Ya. Memiliki sudut pandang duniawi tentang manusia dan memiliki sudut pandang abadi tentang manusia adalah hal yang sangat bertolak belakang. Tuhan melihat orang-orang sebagai diselamatkan atau terhilang. Ya, dia tidak memberikan banyak perhatian pada penampilan fisik atau status mereka di dalam kehidupan. Jadi siapapun orang-orang, apakah itu pembantu kita sekalipun, ya, orang-orang yang sangat sederhana sekalipun, atau orang itu adalah orang kaya, kita jangan memandang muka, nggak boleh. Ya, kita tidak boleh bersikap diskriminatif. Kenapa? Karena setiap manusia diciptakan di dalam citra Tuhan, serupa dan segambar dengan diri Tuhan. Dan Tuhan memandang setiap manusia itu setara. Tuhan memandang saya dengan dia memandang Elon Musk itu sama. Ya, sama-sama manusia. Elon Musk tidak lebih penting, ya, atau tidak lebih tinggi nilainya dibandingkan saya juga tidak lebih tinggi atau tidak lebih penting nilainya dibandingkan Elon Musk. Sama. Sama-sama orang berdosa. Yang membedakan adalah, apakah dia terima Yesus atau tidak. Kalau saya terima Yesus atau tidak, saya memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dia kalau dia tidak menerima Kristus. Ya, nah jadi itu penting sekali. Ya, kita harus memiliki perspektif kekekalan. Jadi tidak boleh kita menilai manusia itu secara jasmania. Dan Rasul Paulus dia mengatakan kami pernah menilai Kristus secara jasmania. Ya dulu dia berpikir, ya ini Yesus itu dia adalah penyesat. Tapi setelah Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menjamah dia, ya maka Rasul Paulus bahkan rela mati untuk Kristus. Kenapa? Karena dia tahu Kristus itu adalah Tuhan. Ya, Kristus itu adalah Tuhan. Kristus itu adalah juru selamat. Ya, bahkan dia rela mati untuk Yesus. Ya, dia tidak lagi menilai Kristus secara jasmani. Dan biarlah kita juga yang ada di tempat ini, ya kita juga akan seperti itu, ya. Kita tidak lagi menilai Kristus secara jasmania dan juga tidak menilai orang lain secara jasmania, karena semua orang itu sama di hadapan. Kiranya firman ini menjadi berkat dan memotivasi kita untuk setiap saat
Ya, kita rindu untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Sambil kita menaikkan doa syafaat. Terima kasih Tuhan untuk firman. Kami diingatkan bahwa di dalam Kristus kami adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dan semua ini terjadi oleh karena karya. Dan kami dapat menyenangkan Tuhan, dan kami dipanggil untuk menyenangkan Tuhan. Dan menyenangkan Tuhan itu dimulai saat kami berrekonsiliasi dengan Engkau. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan juga menyenangkan Tuhan itu terjadi ketika kami memiliki kerinduan untuk menjadi duta-duta Kristus. Memberitakan betapa Tuhan Yesus mengasihi setiap orang. Dan biarlah Tuhan Engkau berikan hati kepada kami untuk memberitakan Injil kepada siapapun yang kami temui di jalan kami. Karena tanpa Kristus, setiap orang akan binasa. Tanpa Kristus, setiap orang akan mengalami kematian yang kekal, akan disiksa selama-lamanya. Tapi ketika mereka datang kepada Yesus dan mengakui dosa dan menerima Yesus, maka jaminan keselamatan itu pun pasti. Seperti Engkau sudah berikan kepada setiap kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya Tuhan meteraikan, jadikan kami anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan saat ini Tuhan kami mau menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Melihat situasi dunia sekarang yang mengalami masa-masa yang sulit, di mana bencana demi bencana, peperangan demi peperangan, yang kami tidak tahu Tuhan, ini akan terus bereskalasi atau tidak, tapi kami mohon tangan Tuhan, boleh terus memegang dunia ini, bumi ini. Oleh karena begitu kuatnya Tuhan, pekerjaan si jahat ini bekerja di dalam dunia kami. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau yang terus bekerja di tengah-tengah dunia. Kami berdoa perdamaian antara Rusia dan Ukraina, Palestina dengan Israel. Kami berdoa juga untuk bangsa-bangsa lain yang juga banyak yang sedang bergejolak, baik di Afrika maupun di Amerika Selatan. Kami melihat Tuhan, ada timbul banyak kekacauan-kekacauan. Kami berdoa supaya Tuhan terus bekerja bagi dunia ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, agar terus menyuarakan suara kenabian dan menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Kami berdoa bagi bangsa kami, Tuhan berkati bangsa kami, agar bangsa kami boleh menjadi semakin sejahtera, dan pemerintah diberikan hikmat bagaimana untuk membangun bangsa ini dengan baik dan benar. Kami berdoa Tuhan supaya terjadi pemerataan, pembangunan di tengah-tengah bangsa Indonesia, sehingga orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah, tidak diabaikan begitu saja, tapi juga negara boleh turut untuk menopang, mendukung mereka. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang sakit. Kami teringat buat Sarah yang sedang isoman dengan teman-temannya yang terkena COVID. Kiranya Tuhan Engkau melawat dan menyembuhkan mereka semua. Kami berdoa juga untuk Tiara di dalam kelelahan oleh karena perkuliahan. Tuhan juga melawat dia dan memulihkan kesehatannya.
Kami berdoa Tuhan buat setiap anak-anak kami dalam studi mereka. Buatlah mereka berhasil dengan studinya. Juga setiap kami dengan pekerjaan kami. Berkati Tuhan agar pekerjaan kami boleh semakin bertambah maju. Bertambah diberkati. Dan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik yang berhubungan dalam hal pekerjaan dengan kami, maupun yang hidup dari pekerjaan yang kami inisiasi, mereka juga boleh mengalami kesejahteraan. Terima kasih Bapa, berkati orang tua kami dalam masa tua mereka, supaya mereka tetap penuh dengan damai sejahtera dan sukacita di dalam kehidupan. Terpujilah namamu, kami alaskan doa ini dengan doa Bapa kami, seperti yang Tuhan Yesus sudah ajarkan. Mari kita naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan, dan sesama kita marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Yahweh Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Yahweh, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau memasuki minggu yang baru yang ada di depan kita, yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari kita menaikkan pujian ini dari Kidung Keesaan 530, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga, sebagai doa kita di hadapan Tuhan, untuk kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan menghadapi hari-hari kehidupan kita, yakin tuntunan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sempurna. Mari kita menyanyi pujian ini bersama-sama. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung-Nya penuh, sedangkan angin
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita yang rahmani, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Saat teduh bagi kita. Amin. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini telah selesai. Shalom untuk kita semuanya.